wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, sebelum itu perkenalkan nama saya Lucky Malates. Dan ini teman saya. Nama saya Raisa Ramadhani Fitri. Saya Ebrahim Regenia. Saya Marmora Emiliana. Saya Lara Febriana. Saya Gustian. Di sini kami akan memberikan video tentang pembelajaran sudut-sudut lingkaran. Sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, jadi ini ada sebuah lingkaran. Sifatnya yaitu semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya juga sama. Nah, sekarang kalian perhatikan, misalkan di sini ada sudut AKB. Kalian lihat, AKB ini sudut pusat apa sudut keliling? Sudut keliling kan, dia menghadap busur AB. Kemudian ada sudut ALB. ALB ini dia sudut pusat apa sudut keliling? Nah, sudut keliling juga kan menghadap busur apa? Nah, dia juga sama menghadap busur AB. Kemudian satu lagi yaitu ada sudut AMB. Ini sudut pusat apa sudut keliling? Nah, iya ini sudut keliling dan ternyata dia juga menghadap busur AB. Nah, karena di sini tadi ada 3 sudut keliling yang mana mereka ketiga-tiganya menghadap busur yang sama yaitu AB, sehingga besar sudutnya sama juga. Nah, jadi kalau misalkan sudut AKB-nya misalkan ya 30 derajat, berarti otomatis di sini juga 30 derajat, yang ini juga 30 derajat. Itu sifat yang kedua. Kemudian kita lanjut lagi sifat yang ketiga, sudut keliling menghadap diameter. Nah, diameter itu merupakan sudut pusat yang membentuk garis lurus sehingga besarnya 180 derajat. Semua sudut keliling yang menghadap diameter atau busur setengah lingkaran itu besarnya setengah dari 180 yaitu 90 derajat. Jadi ini sifat yang ketiga. Nah, jadi di gambar ini di sini kan ada diameternya yaitu AB. Diameter ini kan dia membentuk garis lurus sehingga besar sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian untuk sudut-sudut yang menghadap diameter, kalian perhatikan di sini ada beberapa, ada 3 ya. Yang pertama sudut AXB. Nah, sudut AXB dia akan menghadap diameter kan, ujungnya ini di titik A dan titik B atau dia di diameternya. Nah, karena dia menghadap diameter, otomatis berlaku sifat yang ketiga yaitu besarnya 90 derajat. Jadi setiap kalian menjumpai sudut keliling yang menghadap diameter, otomatis besarnya 90 derajat. Begitu pula dengan sudut AYB. Sudut AYB ini dia kan sudut keliling, terus menghadap diameter juga kan, berarti dia juga 90 derajat. Kemudian yang terakhir ini AZB. Dia juga sudut keliling yang menghadap diameter, berarti otomatis besar sudut AZB juga 90 derajat. Nah, ini sifat yang ketiga. Kemudian kita lanjut lagi, ini kita lanjut sifat yang keempat, sudut berhadapan pada segi 4 tali busur. Nah, jadi segi 4 tali busur itu mempunyai 4 titik sudut yang terletak pada lingkaran. Ini contohnya. Di sini kan terdapat sebuah segi 4, yang mana keempat titik sudutnya itu terletak pada lingkarannya, di area lingkarannya, ya. Nah, sehingga keempat sudut segi 4 tali busur ini merupakan sudut keliling. Jadi ini sudut A, dia kan sudut keliling ya. Kemudian ada sudut B, dia juga sudut keliling. Kemudian sudut C juga sama, sudut keliling, dan sudut D juga sudut keliling. Jadi inilah yang dinamakan segi 4 tali busur, yang mana garis-garisnya juga merupakan tali busur ya. Makanya diberi nama segi 4 tali busur. Nah, pada segi 4 tali busur, di sini ada sifat-sifatnya, yaitu jumlah besar sudut yang berhadapan 180 derajat. Nah, jadi kalian perhatikan, di sini ada sudut A, nanti dia berhadapan dengan sudut C, otomatis kalau mereka dijumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Misalkan sudut A 80, otomatis sudut C adalah
berapa? 80 ditambah berapa supaya jadi 180? Nah, 100 kan. Jadi ketika A-nya 80, otomatis sudut C-nya 100 derajat. Nah, kemudian untuk sudut B sendiri, dia berhadapan dengan di sini yang di seberangnya, yaitu sudut D. Nah, kedua sudut ini kalau dijumlah pasti besarnya 180 derajat. Nah, ini dia sifat yang keempat. Pada gambar berikut, AB adalah diameter. Sudut ABD besarnya 25 derajat dan sudut BAC besarnya 30 derajat. Tentukanlah besar sudut DCB. Kita menggunakan teorema jika AB dan C terletak pada lingkaran, dengan AB adalah diameter, maka sudut ACB siku-siku. Jika diperhatikan gambar, memang benar titik A, B, dan C terletak pada lingkaran, dan garis AB merupakan diameter. Sehingga dapat disimpulkan sudut ACB adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Selanjutnya, besar sudut DCB merupakan penjumlahan dari sudut DCA ditambah sudut ACB. Kita menggunakan prinsip besar sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama adalah sama. Sudut DCA ini adalah sudut keliling yang menghadap busur AD. Ada juga sudut ABD yang juga merupakan sudut keliling yang menghadap busur AD. Sehingga karena menghadap busur AD, busur yang sama, dapat disimpulkan sudut DCA besarnya sama dengan sudut ABD, yaitu 25 derajat. Untuk sudut ACB tadi sudah kita tentukan besarnya 90 derajat. Sehingga 25 derajat ditambah 90 derajat hasilnya adalah 115 derajat. Jadi, besar sudut DCB adalah 115 derajat. Diketahui besar sudut PSQ sama dengan 45 derajat. Besar sudut QSR sama dengan 44 derajat. Dan besar sudut PQS sama dengan 58 derajat. Tentukan besar sudut yang A, sudut QPR, yang B, besar sudut PRS, dan yang C, besar sudut PRQ. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini, maka diketahui bahwa besar sudut PSQ adalah 45 derajat, di mana sudut PSQ ini menghadap busur PQ. Selanjutnya, besar sudut QSR adalah 44 derajat, di mana sudut QSR ini menghadap busur QR. Dan besar sudut PQS adalah 58 derajat, di mana sudut PQS ini menghadap busur PS. Untuk pertanyaan yang A, berapakah besar sudut QPR ini? Nah, sekarang kalian perhatikan kembali gambar di samping ini. Nah, di sini terlihat ya bahwa sudut QPR itu menghadap busur QR. Nah, karena sudut QSR juga menghadap busur QR, maka berdasarkan kesimpulan tadi yaitu besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar, maka didapat bahwa besar sudut QSR ini sama dengan besar sudut QPR, yaitu 44 derajat. Jadi didapat bahwa besar sudut QPR ini adalah 44 derajat. Berikutnya pertanyaan yang B. Berapakah besar sudut PRS ini? Perhatikan kembali gambar di samping ini. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa sudut PRS itu menghadap busur PS. Nah, karena sudut PQS juga menghadap busur PS, maka besar sudut PQS sama dengan besar sudut PRS, yaitu 58 derajat. Sehingga besar sudut PRS juga 58 derajat. Jadi didapat bahwa besar sudut PRS ini adalah 58 derajat.
Nah, terakhir pertanyaan yang C, berapakah besar sudut PRQ ini? Perhatikan kembali gambar di samping ini. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa sudut PRQ itu menghadap busur PQ. Nah, karena sudut PSQ juga menghadap busur PQ, maka besar sudut PSQ sama dengan besar sudut PRQ, yaitu 45 derajat. Jadi, didapat bahwa besar sudut PRQ adalah 45 derajat. Nah, inilah uraian untuk penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Nah, soal yang kedua sebenarnya masih mirip, cuma digabungin dengan kita punya yang namanya sudut pusat. Nah, ya, kita coba ya. Di sini kalau kita lihat, dia bilang sudut A-nya 95 derajat, gitu ya. Hitunglah sudut BCD. Nah, BCD. Nah, ini kalau BCD terlalu mudah, yang kakak maksud adalah BOD. Nah, jadi yang dihitung nih sudut ini nih. Berapa sih sudut ini? Gitu ya. Dan yang perlu hati-hati, 95 ditambah sudut BOD itu tidak 180 derajat. Karena BOD itu bukan tali busur ya, dia jari-jari. Nah, kalau kita mau tahu sudut BOD, nah sudut BOD itu sama dengan busur. Kita lihat nih, dia ngadep mana? Nah, dia ngadepnya sini ya. Berarti dari busur BAD. BAD. Nah, busur BAD itu bisa kita ketahui kalau kita tahu sudut ini. Nah, sudut ini nih. Nah, ini kalau kita lihat BAD itu selain ke tengah, dia juga bisa ditarik garis ke sini ya. Nah, berarti sudut apa tuh BCD itu sama dengan setengah dari busur BAD. Ya, ini adalah sudut keliling. Ya, ini sudut keliling. Nah, tinggal pertanyaannya sudut BCD-nya berapa nih? Nah, kita punya model ini. Ini berarti seberang ini ya. Nah, berarti sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. 95 ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka sudut C-nya adalah 95 derajat. Berarti BCD ini adalah C ini maksudnya BCD ya. BCD berarti ini 95 nih. Sama dengan setengah busur BAD ya. Maka busur BAD-nya itu adalah berapa nih? Dikali 2 ya, 100. Oh, ini 180 derajat ternyata. Bukan 180 derajat ya. Ini kalau kita lihat, kita hitung, ini 85. Nah, ini 85, hasilnya itu menjadi 170 derajat. Oh, ternyata BAD 170 derajat. Jadi kita bisa dapat nih BOD-nya ya. Maka ini sudut BOD sama dengan sudut busur BAD. BAD itu 170 derajat. Dapat gitu ya. Perhatikan gambar di samping. Jika diketahui besar sudut APB ditambah dengan sudut AQB ditambah dengan sudut ARB sama dengan 144 derajat, maka tentukan besar sudut AOB. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping ini. Pada lingkaran yang berpusat di titik O, terdapat sudut keliling dan sudut pusat. Sudut APB adalah sudut keliling, di mana sudut APB ini menghadap busur AB. Nah, selanjutnya juga terdapat sudut AQB yang juga merupakan sudut keliling, di mana sudut AQB ini menghadap busur AB. Terakhir ada sudut ARB yang merupakan sudut keliling, di mana sudut ARB ini juga menghadap busur AB. Sehingga terdapat 3 buah sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, berdasarkan kesimpulan yang kita dapatkan tadi, maka ketiga sudut keliling ini memiliki besar yang sama, yaitu sudut APB itu sama dengan sudut AQB sama dengan sudut ARB.
Nah, berdasarkan soal diketahui bahwa besar sudut APB ditambah dengan besar sudut AQB ditambah dengan besar sudut ARB itu sama dengan 144 derajat. Jadi, jumlah dari ketiga sudut keliling ini adalah 144 derajat. Nah, karena besar sudut APB itu sama dengan besar sudut AQB sama dengan besar sudut ARB, maka bisa kita tuliskan di sini 3 kali besar sudut APB itu sama dengan 144 derajat. Maka besar sudut APB didapat dengan cara membagi 144 ini dengan 3. Hasilnya adalah 48 derajat. Sehingga didapat besar ketiga sudut keliling ini masing-masing adalah 48 derajat. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besar sudut AOB ini? Nah, karena sudut AOB adalah sudut pusat dan sudut AOB menghadap busur AB, maka sudut pusat dan sudut kelilingnya ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Maka berdasarkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, didapat bahwa besar sudut pusat yaitu sudut AOB itu sama dengan 2 kali besar sudut keliling, misalkan sudut APB. Nah, karena kita dapatkan tadi besar sudut kelilingnya yaitu sudut APB adalah 48 derajat, maka besar sudut AOB itu sama dengan 2 dikali 48 derajat. Hasilnya adalah 96 derajat. Jadi didapat bahwa besar sudut AOB adalah 96 derajat. Nah, inilah penyelesaian. Jadi di sini dikasih tahu sudut A itu 110 derajat ya. Kemudian sudut D itu 75 derajat. Ini gampang banget soal yang ini. Kita disuruh meminta menghitung sudut C. Sudut C di sini berapa? Dan sudut D di sini berapa? Gitu ya. Ingat keunikannya dari segi 4 tali busur. Jadi kalau yang berhadapan itu dijumlahin hasilnya 180 derajat. Sudut A ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya adalah 110 derajat ya, ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kita dapat sudut C-nya itu adalah 180 dikurang 110, 70 derajat. Kemudian kita hitung yang satu lagi juga sama nih konsepnya nih ya. Berarti sudut D ditambah sudut B sekarang. Sudut B ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut B-nya kita nggak tahu, ditambah sudut D-nya 75 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut B-nya adalah 180 dikurang 75, 105 derajat. Gampang ya soal pertama ya, yang penting kita tahu ini. Nah, ini kan sama ya, segi 4 tali busur juga. Tapi yang dikasih tahu sekarang dalam X, 7X min 12, 8X min 18. Ingat yang saling berhadapan jumlahnya 180 derajat. Maka 7X dikurang 12 ditambah 8X dikurang 18 hasilnya adalah 180 derajat. Nah, ini berarti tinggal main aljabar nih. Ini berarti 15X min 30 sama dengan 180 derajat. 15X sama dengan ini pindah ke sebelah sini itu jadi 180 ditambah 30. 15X sama dengan 210 ya. Ya betul 210, maka X-nya adalah 210 dibagi 15 ya. Dibagi 3 jadi 70 per 5. Ini bisa dicoret lagi. Nah, ini jadi 14. Oh, dapat nih. Ternyata X-nya itu adalah 14 derajat. Sekian penampilan video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.